Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Rizal Nuransari dari SD Negeri Sungai Pandang Tengah. Saya Redi Fitrianda dari SMP Negeri 7 Amuntai. Saya Agni Jayanto dari SMK Negeri 2 Amuntai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Redi. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabarnya baik Pak, Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sesuai dengan keinginan Pak Redi semalam bahwa saya diminta hari ini Ya Pak. untuk mengamati Bapak dalam melakukan coaching. Iya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, nanti sebagai tahap awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan sama Bapak. Iya Pak. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan nih Pak Iya. tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bapak, pada coaching hari ini Bapak sebagai coach dan nanti teman sejawat Bapak nanti sebagai coach Iya Pak. akan saya amati Iya. dan akan saya nilai Pak sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah nanti percakapan Bapak itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, masih ingat kan Pak alur tirta kita kemarin? Kalau T itu adalah tujuan, Iya. kemudian I itu adalah identifikasi, Iya Pak. kemudian R itu adalah rencana aksi, Iya. dan TA itu adalah tanggung jawab. Iya. Yang kedua Bapak, bagaimana nanti Bapak itu nanti sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana respon nanti ataupun tanggapan dari coach itu terhadap coachnya yaitu Bapak. Nah, yang ketiga Pak, jangan lupa nanti dalam melakukan coaching nih Pak, coaching untuk memakai prinsip coaching. Nah, yaitu kemitraan Pak yang Iya. pertama, kemudian proses kreatif Iya Pak. dan memaksimalkan potensi. Oke Bapak? Ya, siap Pak. Oke. Nah, diskusi kita yang kedua adalah saya ingin menanyakan kepada Bapak nih sebagai coach, kompetensi apa nanti yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching Bapak hari ini? Ya Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah presence, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, mantap Iya. sekali Pak. Pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi dari yang Bapak sebutkan tadi ada presensi, kemudian ada mendengarkan aktif dan Iya. ada membuat pertanyaan berbobot nih. Yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nih? Iya, ada dua Pak yang mau dikembangkan, yaitu yang pertama bagaimana caranya mendengarkan aktif kepada si coach dan membuat pertanyaan berbobot untuk menggali dari potensi si coach tersebut. Iya, bagus sekali. Nih, kemudian yang terakhir nih Pak, indikator mana nih? Indikator mana yang menjadi ketercapaian tujuan pengembangan oleh Bapak dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini? Iya. Jadi pada akhir dari sesi coaching tersebut, apabila si coach dapat mencarikan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi, maka itu adalah indikator dari keberhasilannya. Oke. Iya. Berarti demikian dulu kita Pak percakapan pra observasi kita. Siap Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching hari ini. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Selamat siang Pak Redi. Selamat siang Pak Agung. Ada apa ini? Ya, mohon maaf ini mengganggu Bapak. Iya. Bapak terganggu karena saya ada ingin yang saya sampaikan ke Bapak. Iya. Jadi sekali lagi saya minta waktunya kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Oh bisa Pak. Ini baru saja selesai mengajar ini, jadi ada waktu luang untuk kita berbincang-bincang. Oke, terima kasih Pak. Jadi
saya minta waktu Bapak, ini ada sedikit permasalahan. Iya. Apa rencananya ini Pak Agung? Pertemuannya ini mau membicarakan tentang apa ini? Ya ini rencananya kan saya kemarin ada sebuah kegiatan yang kami lakukan, yang kami laksanakan, sebuah event di sekolahan. Tapi untuk kegiatannya setelah dievaluasi, kemarin kan kami mengadakan evaluasi dengan Pak Kepala Sekolah juga. Nah, pada saat evaluasi itu, kalau saya lihat itu kepala sekolah itu agak kurang puas dengan hasil yang telah kami lakukan. Mungkin ada beberapa kekurangan seperti itu. Oh iya, berarti tujuan kita kali ini adalah mengevaluasi hasil dari kegiatan yang Bapak lakukan, yaitu ada ketidakpuasan dari kepala sekolah tentang kegiatan tersebut. Betul Pak Agung? Ya seperti itulah, tapi rencananya kan untuk kegiatan ini nanti kedepannya ada lagi seperti itu Pak. Jadi saya berkeinginan nanti kegiatan yang selanjutnya itu bisa lebih baik lagi dari kegiatan yang kemarin itu. Oh iya, berarti kira-kira tujuan dari pertemuan kita kali ini menurut Bapak Agung, pada akhirnya Bapak Agung akan Ya memaksimalkan kegiatan yang berikutnya agar lebih baik lagi dari kegiatan yang pertama, karena kegiatan ini rencananya itu berlanjut seperti itu Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak Agung untuk kegiatan yang bagus itu seperti apa ukurannya? Kan tadi Bapak Agung mengatakan bahwa kegiatan yang Bapak Agung lakukan ini kurang memuaskan dari kepala sekolah. Jadi kira-kira seperti apa menurut Bapak Agung ukuran? Oh maaf, saya ceritakan dulu kegiatan saya. Iya, silakan Bapak. Jadi kegiatan yang saya maksud itu kan kemarin gini Pak. Saya kan mengadakan kegiatan servis murah di sekolahan, yang maksudnya kan biar di lingkungan sekolah, baik guru, murid dan juga lingkungan itu bisa melakukan servis tempat kami servis sepeda motor ya dengan murah. Nah untuk kekurang puasannya, kalau saya tangkap kemarin dari pembicaraan beliau Pak Kepala Sekolah itu mengatakan bahwa pada saat pelayanan yang kurang maksimal, jadi pelayanan kepada konsumennya itu kurang maksimal. Nah setelah saya tanyakan kepada anak, kenapa nggak maksimal seperti itu? Ternyata pada saat pelaksanaannya itu yang mengerjakan itu saling melempar tugas seperti itu loh Pak. Intinya seperti itu. Jadi pelayanannya yang harusnya selesai ternyata karena sering melemparkan tugas tidak sering selesai seperti itu Pak. Jadi banyak pelanggan atau konsumen yang tidak puas atas hasil kerjaan dari siswa kami seperti itu. Berarti kalau saya tangkap dari pembicaraan kita kali ini, permasalahan yang Bapak Agung hadapi itu adalah ketidakpuasan dari konsumen, begitu ya Pak Agung, atas layanan yang diberikan dari servis gratis tersebut. Oh iya. Kira-kira ada hambatan atau gangguan ya yang dihadapi ketika permasalahan itu terjadi? Hambatan mungkin yang paling besar malah dari diri saya sendiri mungkin Pak. Iya Pak. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kegiatan itu ya saya kan ada beberapa kegiatan juga di kegiatan itu. Contohnya pada saat ini kan saya sedang mengikuti kegiatan sekolah guru penggerak. Iya. Jadi saya dalam melaksanakan event tersebut ya kurang fokus karena pemikiran saya terbagi-bagi, ada yang ke CGP, ada yang ke kegiatan itu. Jadi dari diri saya sendiri itu kurang fokus. Karena kurang fokus itu saya kemarin mempercayakan kepada anak ya, pada saat untuk melakukan kegiatan itu saya percaya kepada anak. Saya hanya nyuruh kepada ketua kelasnya untuk membagi tugas. Ternyata dalam pembagian tugasnya tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi ada anak yang mungkin belum percaya diri untuk melakukan itu, ternyata ditugaskan ke job yang seperti itu oleh ketua kelasnya. Iya. Berarti masalah koordinasi nih Pak Agung ya, antara siswa tentang tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira kalau kegiatan yang telah Bapak Agung lakukan tadi, kalau kita beri skala ini untuk kedepannya ini Bapak Agung, dari 1 sampai 10, kira-kira skala yang untuk kegiatan tersebut berada di angka mana? Kalau untuk menilai kira-kira ya mungkin antara rentang 6 sampai 7 seperti itu, mungkin seperti itu Pak. Kalau menurut penilaian saya gitu Pak. Iya, berarti 6 sampai 7 ya Bapak. Berarti nanti untuk kedepannya Bapak mau mematok di angka berapa?
Ya pada dasarnya ya pokoknya yang paling maksimal 10 itu kan kayaknya terlalu sempurna bagi saya seperti itu Pak. Iya. Paling ya menurut saya ya 9 lah cukup. Oh iya. Berarti di angka 9 itu sudah cukup memuaskan dari kegiatan yang tersebut ya Bapak Agung. Untuk solusi menghadapi permasalahan tersebut Bapak Agung. Kalau solusi itu tadi kan saya mulai dari diri saya sendiri. Iya. Jadi saya mungkin kegiatan selanjutnya akan lebih fokus lagi dengan kegiatan itu. Dan yang kedua saya akan lebih mengkoordinir siswanya, mengorganisasi itu lebih baik lagi. Jadi akan saya langsung turun ke lapangan langsung akan mengamati anaknya dan juga dalam pembagian tugasnya saya yang langsung membagi. Karena mungkin dengan saya yang memberikan saya lebih tahu dengan kapasitas masing-masing anak seperti itu Pak. Jadi nanti kalau saya yang bagi kemungkinan anak itu kan yang saya sudah pilih sesuai dengan kemampuannya dan juga nantinya pada saat sebelum melaksanakan akan saya beri pengarahan dulu apa sih yang akan dikerjakan oleh anak-anak itu. Oh iya, berarti solusi yang akan Bapak Agung lakukan yaitu dimulai dari diri sendiri dulu, mungkin bagaimana memanajemen diri sendiri, baru nanti mengatur siswa untuk pembagian tugas-tugasnya seperti itu ya Bapak Agung. Oke, jadi apa yang akan Bapak kira-kira prioritas yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bapak Agung? Prioritas saya yang jelas ya yang pertama itu tadi, mulai saya akan berusaha memanajemen waktunya ya, agar nanti tetap fokus dengan kegiatan yang kegiatan yang waktunya sudah mendekati seperti itu Pak. Jadi saya lebih fokus untuk kegiatan itu dan juga lebih mengkoordinir untuk siswa-siswanya agar mereka itu lebih siap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oh iya, berarti ini tentang manajemen waktu aja ini ya. Apa kira-kira strategi yang dapat Bapak Agung lakukan untuk kedepannya? Kan ini sudah dievaluasi oleh kepala sekolah kan tentang kegiatan yang Bapak Agung lakukan yaitu tentang servis gratis tadi, dan ternyata kan ada permasalahan di bagian konsumen merasa tidak puas dengan hal tersebut. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut Bapak Agung, strategi yang dapat Bapak Agung lakukan? Mungkin strategi yang pertama ini menurut saya ya, yang pertama saya akan memilih anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka yang menurut saya sudah mencukupi, dan bagi anak-anak yang sudah mampu itu akan saya tempatkan di bagian-bagian yang kita yang nanti berhubungan dengan konsumen gitu. Oh iya. Berarti Bapak akan menempatkan siswa yang sudah memiliki skill yang mapan untuk menjadi istilahnya itu pemimpin lah, untuk memimpin dari grup-grup dari peserta didik yang lain. Oke. Kira-kira untuk strategi tersebut dalam jangka waktu seperti apa kira-kira dapat dilaksanakan? Ya, saya laksanakan kalau ada kegiatan ini perencanaan setiap bulan. Itu untuk bulan depan akan langsung saya eksekusi itu, akan saya langsung laksanakan seperti itu. Oh iya, berarti semakin cepat semakin bagus nih ya Pak Agung ya, untuk kedepannya. Untuk komitmen nih Pak Agung, komitmen yang Bapak Agung miliki untuk kedepannya, karena ini kan menyangkut tentang kegiatan, kira-kira ini kegiatan tahunan ini Bapak Agung lah yang selalu dilaksanakan dari sekolah Bapak, mengadakan servis gratis kepada masyarakat umum. Nah, jadi bagaimana komitmen Bapak Agung ini untuk kedepannya? Saya akan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, pembagian tugas yang sebaik mungkin, dan yang saya lakukan kemungkinan kedepannya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga berkoordinasi dengan, karena kita kan sebuah sekolah yang di bawah binaan Honda atau bersama dengan Honda, terkait ini dengan Honda, saya akan konsultasikan ke sini yang sebagai yang menaungi kami seperti itu. Ya, berarti nanti koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak sekolah dengan pihak yang terkait ya, yang akan Bapak lakukan ke depannya. Baik, ini Pak Agung, ini sudah di akhir sesi nih, tidak terasa. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Bapak? Sesi coaching ini seperti apa?
Kalau dari kegiatan ini menurut saya sangat membantu saya. Jadi yang tadinya ada sedikit permasalahan ya yang perlu saya selesaikan, Iya. dan dalam usaha sendiri ternyata susah, nggak bisa sulit yang usaha sendiri. Tapi dengan kegiatan coaching ini ya saya menemukan sebuah penyelesaian, sebuah cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya. Oh iya, akhirnya apa yang Bapak hadapi terpecahkan dengan sendirinya. Oke, terima kasih Bapak Agung nih. Alhamdulillah kan hari ini kita dapat berbincang-bincang santai, ya kan? Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada permasalahannya yang ingin dibicarakan silahkan nanti menghubungi saya Bapak Agung. Terima kasih akan selalu menghubungi Bapak, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berdiskusi ya. Ini tadinya banyak permasalahan yang belum terselesaikan, alhamdulillah sekarang dengan ketemu dengan Pak Rebi saya bisa mengurangi beban saya, ada permasalahan yang terselesaikan. Iya, tetap semangat Pak Agung Semangat untuk peserta didik kita. Iya. Oke, terima Semangat. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridi. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Bapak tadi sudah melakukan coaching nih dengan teman sejawat yaitu Pak Agung. Iya, betul Pak. Ya, oke. Sebelum kita penutupan ya Pak ya, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca kita melakukan coaching tadi dengan Bapak. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada coaching yang telah berjalan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Pak. Jadi tadi pelaksanaan dari coachingnya itu saya menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama adalah menanyakan tujuan kepada si coach, lalu identifikasi masalah apa yang dihadapi oleh si coach, lalu menggali dari si coach tentang rencana aksi, bagaimana dia mengatasi masalah yang muncul tersebut, lalu menanyakan juga tentang tanggung jawab, bagaimana komitmen melaksanakan rencana aksi tersebut ke depannya. Oke, Bapak, Iya. baik. Menurut saya nih Pak, sebagai observer, Iya. yang saya amati tadi pada saat Bapak melakukan coaching itu sudah baik Pak, karena sudah sesuai dengan harapan kita nih, itu sesuai dengan alur Tirta yang Bapak sebutkan tadi. Iya, Pak. Ada sudah tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, juga Bapak tadi sudah melakukan berusaha nih melakukan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach, sehingga si coach tadi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan juga coaching tadi itu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ini juga ada memaksimalkan potensi si coach tersebut. Iya. Nah, kemudian Bapak, pertanyaan terakhir nih. Iya Pak. Ya, setelah melakukan coaching dengan teman sejawat tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan nantinya Pak? Iya, jadi setelah melaksanakan coaching tersebut, saya merasa yaitu bagaimana caranya hadir penuh dalam melaksanakan coaching tersebut, karena itu adalah hal yang penting ketika melaksanakan coaching tersebut. Jadi kita bisa melihat apa yang dihadapi oleh si coach tersebut. Jadi bisa lah istilahnya itu memberikan dari kehadiran penuh tersebut pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dapat menggali dari potensi si coach tersebut. Iya, Iya. mantap Pak. Mungkin demikian Pak kita pasca observasi kali ini. Semoga yang Bapak
rencanakan tadi itu bisa terrealisasi dengan baik Pak dan bermanfaat bagi kita. Iya Pak, inggih insyaallah Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi